Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom, Eskom selaku guru bidang studi TIK kamu di Budi Murni 7 Medan yang sangat kita rindukan. Baik, semoga kamu masih dalam keadaan strong, fit, dan juga sehat. Walaupun kita masih terus melaksanakan proses pembelajaran kita dengan aplikasi atau di dalam jaringan, saya berharap rasa semangat kamu untuk belajar, rasa semangat kamu untuk mengeksplor semua apa yang harus kita pelajari untuk masa depan kita, untuk kejayaan kita. Saya harap COVID-19 tidak menghalanginya dan kita tetap melaksanakan proses pembelajaran demi masa depan kita yang cerah. Baik, langsung saja ke topik pembahasan kita ya. Dalam minggu ini ya, seminggu sebelum kamu ujian, karena minggu depan kamu sudah ujian ya. Saya berharap semua materi-materi yang sudah saya berikan, semua materi tertulis ataupun video, silakan kamu catat, kamu buat sebuah catatan yang rapi. Jadi kalau kelak kamu nanti kelas 6 ataupun SMP, dia masih berfungsi dan tetap terus bersama kamu, dan kamu dapat mengulangi-ulanginya pembelajaran kita ini mau dimanapun dan kapanpun ya. Jadi untuk kamu simak dan perhatikan. Baik, di sini ada peta konsep pembelajaran kita. Masih tetap kita belajar tentang Wattpad, di mana kita akan mengenal ikon-ikon yang terdapat di dalam Wattpad dan apa itu Wattpad. Sudah? Sekarang kita masih tetap belajar dalam pengenalan ikon. Ya. Dan sekarang kita sudah mencapai group editing. Oke? Dengan tujuan pembelajaran tetap agar kamu mengenal program pengolah kata yaitu Wattpad ya, dan kamu dapat mengenal ikon-ikon baru yang terdapat di Wattpad dan apa fungsinya masing-masing. Oke? Ini tampilan Wattpad kita ya. Seperti ini tampilan Wattpad kita. Beberapa minggu yang lalu kita sudah masuk ke grup font, grup paragraf, grup insert, dan sekarang kita akan masuk ke grup editing. Oke, di dalam grup editing, di dalam menu home, ini menu ya, ini menu home. Di dalam menu home terdapat itu grup clipboard, font, paragraph, insert, dan editing. Ketiga ikon ini sudah kita pelajari minggu yang lalu ya, dan sekarang kita akan masuk ke grup editing, dan 2 minggu ke depan kita akan belajar ke clipboard. Sudah? Kita di dalam menu grup editing, di dalam grup editing terdapat 3 ikon ya, dan kamu lihat masing-masing. Lihat, ini seperti teropong, namanya itu adalah fin. Kemudian dia gambar ikonnya dia ABAC ya, nama ikonnya adalah replace. Kemudian yang seperti rectangle ini kamu lihat ya. Oke, yang seperti rectangle ini kamu lihat itu adalah select all. Oke, itu adalah ikon-ikon yang terdapat di dalam grup editing. Oke, langsung saja kita ketahui apa itu fungsi dan kegunaan dari ketiga ikon tersebut. Yang pertama adalah fin ya, dia gambar teropong. Fungsinya untuk menemukan kata di dokumen Word. Jadi contoh kan, sebagai contoh ada 10 halaman atau cerita ya, saya menugaskan kamu untuk menuliskan atau mengetikkan
cerita pendek sampai 10 halaman. Sudah? 10 halaman. Lalu ada kata yang salah, atau kamu ingin mencari sebuah kata di dalam 10 halaman itu, ya, kamu akan mencari sebuah kata, satu kata di dalam 10 halaman itu. Mungkin bagi kamu akan melelahkan ataupun merepotkan, ya, karena kamu harus mencari dengan teliti dari 10 halaman. Jadi untuk menemukan katanya, ya, untuk menemukan kata yang ingin kamu cari di dalam Wattpad, itu bisa kamu gunakan icon fin, ya. Jadi nanti kita praktikkan langsung apa saja fungsinya, apa fungsinya, ya. Kemudian yang kedua yaitu replace, ya. Fungsinya berfungsi untuk mengganti semua kata. Jadi contoh, jika ada kata, ya, perulangan, contoh kata SD Budi Murni 7 Medan, ingin kamu ganti menjadi SD Budi Luhur Medan. Sudah? Jika kamu ingin menggantinya, ya, contoh dia ada 100 kata yang ingin kamu ganti, SD Budi Murni 7 Medan menjadi SD Budi Luhur. Sudah? Kamu ingin menggantinya, kan tidak mungkin kamu ganti satu persatu, kan? Iya. Untuk cara menggantinya bagaimana? Gunakan replace, ya, agar lebih paham nanti kamu lagi. Langsung kamu lihat praktiknya bagaimana. Kemudian icon yang terakhir ada select all. Fungsinya untuk memilih semua kata, ya. Ibaratnya dia untuk memblok semua teks atau kata yang ada di dalam Wattpad kita, di dalam lembar kerja kita. Oke? Langsung saja. Mungkin kamu bingung, ya, sedikit bingung karena kita tidak tatap muka, tidak bisa langsung saya peragakan di depan. Jadi ini harus teori dulu baru praktik. Oke? Langsung saja kita ke praktik kita. Kita aktifkan Wattpad kita. Di sini sudah saya sediakan, ya, sebuah cerita yang menjadi nanti contoh kasus pembelajaran kita, ya. Ini adalah contohnya, ya. Baik, ini adalah sebuah cerita. Berlayarlah bersama kami, dan dalam waktu 1 minggu kami akan mengubahmu menjadi bajak laut pemberani, lengkap dengan pedangmu sendiri. Di akhir minggu kamu dan awak kapalmu dapat merayakannya dengan pesta bajak laut. Jadi walau ada badai dan ombak, sekarang waktunya naik ke kapal. Selamat datang di SD Budi Murni 7 Medan. Baik, bayangkan saja teks kita ini ada 10 halaman. Jadi saya suruh kamu atau saya tugaskan kamu, coba cari kata kapal di dalam 10 lembar kerja atau 100 lembar kerja. Mungkin kamu akan kewalahan mencarinya. Sudah? Agar mencari dengan cepat kata yang ingin kamu temukan, ingat, ya, untuk menemukan kata, ya, yang ingin kamu cari dengan cepat, Wattpad telah menyediakan icon fin, ya. Dia fungsinya untuk menemukan kata. Lihat, makanya dia disimbolkan dengan gambar teropong, ya, untuk menemukan. Contoh saya memerintahkan kamu atau memberi kamu tugas, coba temukan dengan cepat kata kapal di dalam 100 lembar kerja yang berisikan cerita ini. Sudah? Wah, pasti akan lama, ya. Jadi untuk itu gunakan icon fin kapal. Ketikkan saja kapal. Kapal, sudah. Lalu match word only, itu fungsinya untuk mencocokkan seluruh kata, ya. Sedangkan match case itu cocokkan kasus, ya. Lihat, kita fin next. Iya, dia langsung menandai, ya, mana kata yang kamu cari. Nah, ini dia kapal.
Contoh, saya mau mencari kata badai. Ketikkan saja badai di fin what, ya. Lalu fin next, ya. Cari. Ini dia badai. Oke? Jadi dengan ikon fin kita dapat menemukan kata yang ingin kita cari dengan cepat. Oke? Itu dia tadi fin. Kemudian replace, ya. Jadi suatu saat ini sangat berfungsi nanti untukmu. Oke? Kemudian kita masuk ke replace. Klik ikon replace, lihat ini adalah kotak dialog replace, ya. Dalam fin what, ketikkan mana kata yang ingin kamu ganti. Ingat tadi ya, apa itu replace? Berfungsi untuk mengganti semua kata atau mengganti sebuah kata. Lihat. Saya ingin memerintahkan kamu coba ubah SD Budi Murni 7 menjadi SD Budi Murni 6. Atau kita ganti ya. Coba ubah kata SD Budi Murni 7 menjadi SD Budi Luhur. Contoh ada 100 kata SD Budi Murni 7. Kan tidak mungkin 100 kata itu kamu ganti satu persatu kan menjadi SD Budi Luhur. Jadi cara cepatnya bagaimana untuk mengganti sebuah kata menjadi kata yang kita inginkan. Oke? Blok saja SD Budi Murni 7. Atau boleh langsung replace. Lalu di fin what, ketikkan mana kata yang mau kamu ganti. SD Budi Murni 7. Replace with, ganti menjadi, ya. Replace with, ganti menjadi. Berarti tadi SD Budi Luhur. Apa yang akan terjadi? Iya, lihat. Yang tadi selamat datang di SD Budi Murni 7 Medan berubah menjadi SD Budi Luhur. Lalu saya perintahkan lagi kepada kamu, coba ganti kata kapal. Lihat ada berapa kata kapal, kita lihat masing-masing ya. Ada berapa kata kapal di cerita ini? Kita cari. Oke. Nah, ini satu, ya kan? Ini satu, dan di sini satu lagi. Berarti ada 2 kata kapal di dalam sebuah cerita. Lalu saya perintahkan atau saya tugaskan kepada kamu, coba ganti kata kapal tersebut. Semua yang ada kata kapal di dalam cerita itu, semua yang ada kata kapal, kamu ganti menjadi pesawat. Nah, lihat, kita gunakan saja replace. Oh, kapal. Kita ketikkan kapal, lalu di replace with, mau kata apa yang akan kamu ganti? Ya, menjadi kata apa? Pesawat. Oke? Fin next. Dia untuk menemukan. Lalu kalau replace, ganti. Nah, kalau kita pilih tadi ini, kalau kita pilih replace, dia hanya mengganti satu kata kapal saja. Lihat, yang di sini pesawat, di sini tetap kapal. Jadi, Pak, saya mau semua. Saya tadi ditugaskan untuk mengganti semua kata kapal menjadi pesawat. Oh, seperti itu. Oke, kita buat kapal, atau kita ulang ya. Kita ulangi. Oke. Pak, semua kata kapal ini, yang 2 ini, atau ada 100 nanti, mau jadi pesawat, Pak. Bagaimana menggantinya dengan cepat ya, Pak ya? Biar jangan satu-satu lagi saya ganti. Oh, gunakan saja replace. Lalu pada fin what, kata apa yang mau kamu ganti? Oh, kapal. Mau menjadi apa? Replace with, ketikkan. Oh, mau menjadi pesawat atau mobil atau kereta api, ya. Kereta api. Oke?
kalau kita pilih tadi replace, ya, kalau kita pilih tadi replace, dia hanya mengganti kata yang terblok ini. Dia tidak mengganti kapal yang di sini. Lihat kursor saya, ya. Jadi bagaimana untuk mengganti semuanya? Pilih dan klik replace all. Maksudnya replace all, ganti semuanya, ya, ganti semuanya. Berarti maksudnya ganti semua kata kapal menjadi kereta api. Replace all, semua. Nah, contoh ya. Tadi karena kita fin what, replace, ubah kata kapal menjadi kereta api. Replace all. Lihat. Oke, ini dia. Sudah berganti kereta apinya. Oke, seperti itu ya. Lalu kalau icon yang terakhir, ya, select all, berfungsi untuk memilih semua kata. Oke, jadi Pak, bagaimana cara membloknya semua cepat Pak? Ada 100 halaman. Gampang saja. Pilih dan klik select all. Nah, dia akan memblok atau dia akan menyeleksi atau memblok atau menandai semua kata yang berada di dalam lembar kerja WordPad kita. Oke, paham? Tadi fin untuk menemukan kata, replace untuk mengganti kata, kalau select all untuk untuk menyeleksi atau memblok semua kata. Oke, paham? Terima kasih kamu telah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Tetap bersemangat belajar. Jika kamu semangat, saya akan jauh lebih semangat lagi memberikan video-video pembelajaran untuk kamu dan memberikan kuis penugasan, baik itu ujian ataupun apapun itu, akan saya buat kepada kamu yang terbaik. Terima kasih, jaga kesehatan kamu dan jangan lupa berdoa. Semoga dalam waktu dekat kita melaksanakan proses pembelajaran tatap muka agar kita dapat mempraktikkan semua pembelajaran kita di laboratorium komputer kita yang sudah lama kosong dan sangat merindukan kehangatan siswa-siswi semua SD Budi Murni 7 Medan. Oke, salam sehat, sampai berjumpa minggu depan. Minggu depan kamu akan menghadapi ujian tengah semester genap. Silakan jawab, berikan yang terbaik. Saya berharap semua lulus dari KKM kita, ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.